Halo Bapak Ibu, apa kabar dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa dengan kelas pengasuhan KLIP. KLIP itu singkatan dari Keluarga Lingkaran Pertama Perlindungan Anak. Yakin ya Bapak Ibu ya, bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk menyayangi, melindungi anak-anak kita. Tujuan dari kelas pengasuhan ini adalah supaya kita semua meningkat keterampilan pengasuhan kita, pengetahuan kita tentang anak-anak juga, sehingga kita bisa menciptakan keluarga yang aman dan nyaman bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, keluarga ini kan semacam kawah cinta kasih, Pak Ibu. Di dalam keluarga lah anak-anak itu menimba kasih sayang, mendapatkan limpahan kasih sayang dari Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk meyakinkan itu, mari kita dengar bersama bahwa ada kasih yang tak lekang sepanjang zaman, kasih yang tak menuntut balas. Kita dengarkan lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagaimana Bapak Ibu lagu tadi? Bagus kan? Masih ingat kan lagu itu? Itu lagu lama. Sejak saya masih kecil sudah ada. Ini lagu yang sangat penuh makna. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itu kasih ibu, kasih bapak dan ibu buat anak-anak, bagaikan mentari menyinari dunia, tidak minta balik. Tapi serius, sungguh ibu-ibu, bapak ibu ini tidak minta balik atas apa yang diberikan kepada anak-anak kita. Apakah sungguh-sungguh total menyayangi anak tanpa menuntut bahwa nanti ketika anak-anak gede, udah dewasa, udah berkeluarga, gantian ngurusin kita? Mari kita refleksikan Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan sebuah cerita yang menarik buat Bapak Ibu, sekaligus menjadi alat refleksi kita sambil menguji apakah kasih sayang kita kepada anak-anak sungguh tuntas, sungguh total, dan tidak minta kembali, tidak minta diharapkan kembali. Artinya ini untuk anak-anak, ini untuk anak-anak semuanya, total dari kita. Kita
adalah cerita mengenai seorang ibu dan putrinya. Sang ibu memiliki sifat yang selalu menginginkan kesempurnaan. Sejak kecil putrinya sering sekali diomeli. Sewaktu hasil ulangan tidak mendapat nilai yang diinginkan ibu, pasti akan sangat marah dan mengatakan bahwa putrinya bodoh dan si putri hanya bisa menangis. Tahun demi tahun berlalu, si putri beranjak remaja dan semua hal yang terjadi padanya tidak sesuai dengan keinginan ibu akan membuat ibu marah dan mengomeli putri. Namun, omelan sang ibu tidak lagi mengusik perasaan si putri. Omelan ibu tidak lagi membuat putri sedih. Putri belajar untuk mengabaikan apapun omelan yang disampaikan ibu. Putri lebih menikmati kehidupan di luar rumah. Semua kesempatan akan diambil agar dia tidak perlu tinggal di rumah. Waktu terus berputar, bergerak maju. Setelah lulus SMA, si putri mulai bekerja dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan. Di saat ini, ibu mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu untuk sekedar mengajak putrinya bicara. Dunia seakan berbalik. Si putri yang dulu kecil hanya bisa diam dan menangis saat ibu mengomel, sekarang telah menjadi dewasa. Pekerjaan dan kesibukan dengan keluarga kecilnya sendiri telah menghabiskan waktunya. Walaupun begitu, sang putri tetap berbakti dengan merawat ibu yang sudah mulai tua, lemah, dan tidak berdaya. Namun, hanya sekedar berbakti. Tidak ada hubungan emosi dengan anak yang sejak kecil sudah terluka karena banyak omelan dan sulit diperbaiki. Mereka punya dunia masing-masing meskipun tinggal bersama. Putri berada di dunianya sendiri dan nyaris tidak memberi kesempatan untuk memulai hubungan emosional dengan ibunya. Hubungan yang terjadi hanyalah sebuah bentuk kewajiban putri kepada ibunya. Tidak ada nuansa kasih sayang dalam hubungan tersebut. Bagaimana cerita tadi? Cerita seperti itu banyak terjadi di sekitar kita. Orang tua yang sangat dominan ketika anak-anak masih kecil, mengendalikan semuanya sesuai kehendaknya sendiri. Dan anak hanya mendengarkan, hanya diam, hanya menangis, hanya menurut. Karena itulah kewajibannya saat itu menurut atau dia tidak akan mendapatkan fasilitas apapun. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini relasi yang timpang. Pada saat kecil, dia tidak berdaya karena orang tua sangat berkuasa. Dia akan menurut apa kata orang tua. Meskipun dia menangis. Meskipun dia ingin bilang bahwa Bapak Ibu tolong dengarkan aku. Tapi Bapak Ibu yang menuntut kesempurnaan itu tidak akan pernah bisa mendengar apa yang dirasa oleh anak-anak. Ketika anak-anak sudah mulai punya teman, intensitas relasi dengan Bapak Ibu mulai berkurang. Banyak waktu di sekolah, banyak waktu di pergaulan. Ketika rumah isinya omelan dan tuntutan, anak-anak akan lari kepada teman-temannya. Anak-anak akan lari kepada orang yang bisa menerimanya. Teman-teman yang mau mendengarkan. Dan orang tua menjadi yang kedua setelah teman atau pihak-pihak lain yang mau mendengarkan dia. Ketika anak tumbuh dewasa lagi, sudah bekerja,
sudah punya pacar, bahkan berkeluarga, orang tua jadi pihak yang kesekian, ketiga, keempat, kelima, entah keberapa. Karena yang bertahta di hati anak adalah teman-teman itu, orang-orang yang mau mendengarkan saya, bukan omelan-omelan, orang yang mau menerima saya apa adanya, orang yang bisa menerima kekurangan dan kelemahan saya. Bapak Ibu, ini luka batin dari kecil yang membekas sampai dia dewasa. Si putri tadi tetap menjalankan kewajibannya mengurus ibunya yang sudah tua dan tidak berdaya. Tetapi sekedar mengurus, tidak ada ikatan batin. Hal yang biasa dilakukan oleh suster, oleh perawat, oleh pengasuh lansia. Nggak ada ikatan batin. Padahal ikatan batin itu penting bagi orang-orang tua, apalagi yang sudah berumur, di mana dia bisa mencurahkan perasaannya. Tetapi oleh sang ibu tidak dibina dari kecil, karena yang dibina adalah kesempurnaan dan tuntutan-tuntutan. Maka di awal tadi saya bertanya, sungguhkah Bapak Ibu mengasihi anak-anak dan tidak harap kembali? Atau mengasihi anak-anak hanya sebagai tabungan, sebagai investasi yang akan dituntut balik ketika anak-anak sudah dewasa? Bahkan ada loh orang tua yang bilang, percuma aku membiayai kamu sampai kamu sekolah tinggi kalau kamu nggak bisa berbakti kepada saya. Hei Bapak Ibu, ingat, kasih sayang itu tidak harap kembali. Maka yang perlu ditanamkan adalah keikhlasan, ketulusan. Supaya di batin anak pun ada keikhlasan, ketulusan, dan mengasihi Bapak Ibu dengan sepenuh hati. Karena itu sudah dibangun dari kecil. Tidak ada tuntutan-tuntutan, tidak ada ancaman-ancaman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita melihat kembali hubungan kita dengan anak-anak. Apakah kasih sayang kita berikan itu adalah sebuah investasi atau sebuah keikhlasan yang kita tanam, kita semai di batin anak-anak, akan tumbuh dengan sendirinya, akan berbalik dengan sendirinya tanpa ancaman. Mari kita lihat kembali, apakah kita sungguh ikhlas mengasihi mereka. Ibu-ibu, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan mungkin cara mengasuh kita tidak sempurna. Tetapi kasih sayang kita yang tulus akan menyempurnakan itu semua. Anak-anak akan memaafkan ketidaksempurnaan kita kalau kita menyampaikannya dengan penuh kasih sayang. Anak-anak akan maklum. Seperti kita juga bisa maklum ketika anak-anak nilainya buruk, ketika anak-anak membuat kesalahan, dan itu dimulai dari kita. Karena kita lah yang harus membuat perubahan supaya anak-anak kita lebih berdaya. Bapak Ibu, hari ini adalah penentu hari esok yang masih menjadi misteri. Oleh karena itu, menjadi orang tua yang benar tidak akan terwujud kalau kita terus menundanya. Kita harus memulai hari ini demi membentuk masa depan dengan limpahan kasih sayang. Hanya dengan memberi kasih sayang yang tulus dan total bagi anak akan menjadi ikatan yang kuat sampai akhir zaman. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam Kelip.